Oke. 3, 2, 1, and action. Halo. Yap. Oke, gue di sini sekarang sama Ucup. Yap. Kita mau ngapain sih? Mau main film. Mau main film. Mau main film lagi gue. Oke, jadi di sini kita mau nge-react salah satu film yang udah dibuat, yaitu Bimbang. Tapi ini Bimbang itu versinya beda, cuy. Jadi ada dua versi yang lagi dari film Bimbang ini yang dibuat, yaitu versi dari M. Afdal Maulana Dolai atau penulis skenario kita, sama satu lagi Krisna Bayu Dirgantara atau DOP kita gitu. Jadi mereka direct film Bimbang ini versi mereka sendiri gitu, dengan skenario yang sama dan dengan konsep yang sama gitu. Di sini gue mau ngebuktiin sih, Cup, bahwa beda sutradara tuh beda karya, Cup. Nah, sekarang kenapa gue ajak Ucup ini adalah lu pemain di film Bimbang yang versi gue. Iya kan? Pemain versi Mawan. Yoi. Nah, karena dia pemain di versi gue pengen lihat nih reaction dia saat ngeliat versi yang berbeda dari Bimbang. Oke, langsung aja kita play videonya. Langsung, Cup. Langsung terkelihatan gitu perbedaan shotnya. Latarnya sama kamar. Sama dong, sama karena konsepnya sama. Cara nunjukin keraguannya kayak gini. Ya, permainan jump cut untuk nunjukin frustasinya dia gitu, cukup lama gitu frustasinya. Aduh. Gesturnya hampir sama semua. Iya, karena emang konsep dan lain-lainnya sama, Cuk. Cuman emang didirect dengan berbeda aja. Dengan versi para sutradara yang berbeda ini. Skenario sama, dan kita punya konsepnya pun sama. Tapi tentu saja perbedaan sutradara dan juga pemain sih. Karakter beda-beda ya. Iya. Langsung cerah, iya. Nyadar langsung cerah. Sama itunya, sama. Lebih santai juga ya dia ngebawa laptopnya, cabut. Iya, itu dia Bimbang versi Muhammad Afdal Maulana Dolai atau penulis dari si film pendek Bimbang ini sendiri gitu, Cup. Kalau menurut lu sendiri gimana, Cup? Lu kan sebagai pemain di film Bimbang gitu, jadi lu udah ngeliat behind the scene-nya, lu udah gue briefing cara actingnya gimana, dan lu udah ngeliat hasilnya kan gimana. Kalau menurut lu gimana tuh versi Afdal Maulana Dolai ini? Konsep sama sih kalau kata gua. Iya dong, pasti. Karena emang konsepnya kita samain. Kayak ini aja deh, lu nilai sebagai orang yang nonton gitu. Udah kayak lu sebagai penonton gitu gimana? Sebagai penonton dapet sih ekspresi bingungnya tuh. Ini dapet ya. Pusing gua mau melakukan hal itu tuh kayak bimbang gitu. Bener-bener bimbangnya kerasa gitu. Itu sih yang gua rasain. Itu yang rasain ya.
si Abdul Manan ini kan emang penulis kita gitu. Jadi cara dia nuturin story-nya ya tentu saja fokus banget di si penulisannya ini gitu. Jadi ya story-nya bener-bener kalau menurutku ketelling banget gitu. Bener-bener kayak oke ini dia bimbang. Terus kayak dia tuh kelihatan bimbangnya sampai berkali-kali kayak jump cut kan tadi, dan jump cut tuh yang kata dia nyender terus ganti posisi terus tiba-tiba ganti posisi, itu kan jump cut tuh. Dan itu kerasa banget lama gitu. Sedangkan di versi gua lu kan cuma kayak aduh gimana nih, kayak cuma sebentar gitu langsung kayak oke nih lu perdebatan di batinnya sebentar, sementara yang itu lebih lama gitu. Jadi lebih terasa banget bimbangnya gitu. Kalau menurut gue ya hal ini bisa terjadi karena ya si Abdul Manan ini penulis gitu. Jadi saat dia ngedirect film ini ya bener-bener apa yang pas dia tulis tuh kayak langsung bayangin kayak oke, kayak gini gitu. Dan ya dia lebih menguasai lah ya. Jadi kalau menurut gue ya mungkin dari sisi sinematografinya kayak oke. Menurut gue pergerakan di pemainnya tuh ada yang kaku gitu loh. Kaku kalau gitu menurut ya? gue gitu. Iya. Bukan maksudnya gue jago apa gimana, enggak gitu. Iya santai. Gue sebagai penonton. Iya santai. Sebagai penonton kita tuh sebagai penonton gitu. Jadi ya seharusnya bisa lebih soft, bisa lebih mulus menurut gue. Kalau menurut gue hal ini bisa terjadi karena Muhammad Afdal Maulana ini adalah penulis gitu, dan dia ngedirect film ini sebagai penulis gitu. Jadi dia benar-benar nuturin story-nya secara jelas dan kita tuh bisa langsung ngerti story-nya gitu. Selanjutnya ada versi dari Krisna Bayu Dirgantara. Itu dia, itu Bimbang versi Keren. Krisna Bayu Dirgantara. Gimana Cuk, menurut lu gimana? Dua-duanya gue nemu dua hal yang menarik di masing-masing sutradara tuh. Iya, Kalau yang di pasti. Afdal, gue suka yang bagian ini ketika dia dapat komen yang bagus, itu positive vibe-nya kerasa ketika lampunya nyala. Langsung terang gitu ya. Iya. Wah. Dan gue sadar itu gitu. Dan gue sadar tadinya kan agak redup. Terus pas kalau yang
versinya Krishna Badir tuh, si Badir. Gue suka yang bagian ketika dia lagi bingung, dia ngelempar mouse gitu. Jadi pencet publikasi terus langsung lepas mouse gitu. Seakan-akan kayak, aduh, hasilnya gue nggak tahu deh gitu. Iya. Gue pasrah aja deh gitu. Jadi bimbangnya tuh kerasa. Gitu sih, gue suka di situ. Bimbangnya kerasa. Oke, jadi kalau seandainya kan ada ini 3 versi ini kita samain. Yang akhirnya dipilih untuk diupload kan versi yang punya gua. Ya. Menurut lu kenapa itu bisa terjadi dari ketiga versi ini gitu? Karena gue yang main. Menurut gua kan konsepnya sama. Mungkin kamera work sama pergerakan kameranya ada beberapa bagian yang menurut gue itu keren banget di film yang versi lo gitu, di yang lo sutradarai. Sebenarnya kalau dari in my defense dari sudut pandang gua, sebenarnya kenapa film gua akhirnya kita choose untuk diupload karena gue yang push untuk upload. Iya, enggak. Pasti dari kamera work kalah sama punya Badir gitu. Gila itu keren banget kan. Secara kamera work Badir ini gokil banget dan perasaannya tuh kerasa banget gak sih? Kayak apa yang dirasain si pemain ini kerasa banget. Contoh yang tadi tuh kamera gerak terus ngezoom ke muka gitu, inget gak lu? Terus kayak kamera yang lihat tangan itu kayak di sini ada stiker Supreme gitu, kayak terus fokusnya ke daerah situ kan. Dan itu tuh kayak keren banget gitu. Tiba-tiba kamera ke bawah terus lihat kaki gerak gitu. Wah gila sih, itu kerasa banget. Jadi apa ya, emosinya tuh terasa karena pergerakan kameranya cukup. Sementara yang di filmnya si Dali, perasaan-perasaannya terasa dari misalkan dari lightingnya atau nggak dari apa, dan suasananya gitu ya? Suasananya karena dia yang menulis gitu, dia tuh sang penulis dan apa ya, menurut gue juga storynya ketel dengan baik sih di semuanya gitu. Dan jelas banget sih ketiga versi ini. Oh ya, dari tadi gue ngomongin ketiga versi nih, tapi yang kita react cuma 2 karena satu versinya lagi bisa ditonton di langsung channel ini, ada di deskripsi nanti. Linknya atau bisa klik di atas juga bisa. Anyway, gue lanjut. Menurut gua saat lu nonton Bimbang yang versi gua itu perasaannya tuh kerasa karena gua berusaha nekenin perasaan itu sih di pemain gitu, di lu. Makanya lu waktu itu gua pas di casting dan pas acting lu gua olah gitu, pas di rehearsal dan lain-lain, itu gua push banget actingnya tuh harus bagus gitu. Bahkan lu tuh sampai gua suruh nonton film apa, terus ngeliat macam-macam ekspresi. Iya, sampai lu searching di YouTube gimana belajarnya gitu. Dan ya itu menurut gua kasih tau ke lu karena gua pengen ekspresi itu mendalam gitu. Dan bahkan untungnya shotnya nggak banyak gitu. Waktu itu acting langsung kena gitu. Karena gini guys, ini ada sebuah video cuplikan waktu dia itu masih intinya masih casting. Lu cek aja nih perbedaannya, lu cek nih videonya. Nah, bisa dilihat dari situ video pas lu casting sama pas udah jadi, itu actingnya udah mateng banget pas udah jadi kan. Jadi waktu itu menurut gue kenapa gue kayak pede nih versi gue yang bakal diupload, karena gue tuh kalau lihat kamera worknya dan lain-lain tuh gue selalu fokus di ekspresi dan gerak tubuh pemain gitu. Maksud gue Badir pun sama gitu, di gerak tubuh pemain dan lain-lain gitu. Dan jujur kamera work dia itu yang ngebawa perasaan gitu. Sementara di film gua itu yang ngebawa perasaannya si elunya nih. Jadi si kameranya ini tuh kerjanya cuma buat nunjukin gitu. Jadi saat lu nunjukin, aduh gue bimbang nih, nah kameranya itu cuma kayak ngebantu negesin gitu, menyempurnakan. Sementara pas di Badir ini si gerakan kameranya nih yang malah bikin lu tuh ke bawah gitu. Dan kalau gua bisa rada jujur ya, kalau menurut ini pandangan gue sendiri nih, di filmnya si Badir tuh acting dari pemainnya acting dari pemainnya itu agak sedikit berlebihan kalau menurut gue, dan harus di tone down lagi karena menurut gue actingnya terlalu berlebihan sih untuk kayak nunjukin bimbang dan lain-lainnya gitu sih kalau menurut gue. Tapi ada yang bagus itu yang tadi kan. Yang mana tuh? Yang lempar mau sambil ngeklik tuh. Itu lu suka banget ya? Set gitu ya? Iya, lu suka banget ya adegan itu. Itu tahu gue. Itu kan Gue pemain suka. Iya. Ya, gimana Wan setelah melihat video tadi? Lu dong harusnya gitu. Gimana tuh Cop setelah melihat 2 versi
Bimbang. Yang berbeda. Iya, itu buatan si penulis Afdal Maulana Dolai dan Iya. DOP kita Krisna Bayu Dirgantara. Gimana Job? Ya oke, sama-sama bagus menurut gue. Cuman ada tadi kan udah jelasin. Udah jelasin. Ya, keunggulannya di masing-masing sutradara itu apa aja gitu. Bagian mana yang menurut gue lebih bagus dan apa ya, menunjukkan kebimbangannya itu gitu. Point of view. Iya, ya point of view gitu sih. Dan menurut kalian gimana tuh 2 film bimbang ini gitu loh? Ya. Coba tinggalin di komen dong gimana sih pikiran kalian tuh tentang 2 film bimbang itu gitu. Dan untuk update juga untuk film pendek berikutnya sekarang harusnya sih in working progress. Jadi harusnya bisa dibuat dalam jangka waktu dekat-dekat ini. Tapi film pendek itu pendek banget. Kalau menurut pikiran gue cuma 1 menitan kayak film bimbang gitu. Nah, jadi stay tune terus, klik subscribe biar nanti kalian bisa dapat notifikasinya. Jangan lupa lonceng belnya bunyiin dong. Jadi nanti kalau ada notif langsung masuk tuh ada video baru kita. Komen juga jangan lupa. Iya, komen tentang video ini 2 versi bimbang. Udah gitu aja sih, like juga ya dan share. Udah gitu aja guys, video kita kali ini. Oke, see you in the next video. Bye. Bye.